Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hari ini kita akan belajar tentang desain primer DNA ya di kelas bioinformatika, dan ini adalah pertemuan ke-10 hingga 11 ya. Jadi ini akan menjadi materi yang cukup panjang untuk teman-teman dari prodi informatika. Oke, akan saya lanjutkan saja untuk materi dari desain primer DNA-nya. Dan ini adalah beberapa buku yang saya jadikan rujukan ya untuk beberapa pengolahan materi dari bioinformatik ini sendiri. Ada dari Khoduri, ada dari Zhang, kemudian ada dari Pak Seprianto dan dari Sayongji ya tentang Essential Bioinformatics. Ada dua poin utama yang akan saya jelaskan pada perkuliahan hari ini, yaitu karakteristik primer baik untuk DNA itu sendiri. Kemudian kita akan mencoba menggunakan situs NCBI untuk melakukan desain primer PCR ya. Nah, primer yaitu sebuah oligonukleotid yang secara spesifik sifatnya komplement dengan daerah yang ditentukan pada DNA target sebagai tempat dimulainya sintesis DNA baru dengan PCR ya. Ini menurut dari Glick and Pasternak ya, tahun 2003 telah mendefinisikan hal tersebut. Jadi kita untuk mendapatkan daerah tertentu pada DNA target itu, kita memerlukan apa yang disebut dengan desain primer yang disebut forward dan reverse. Jadi memang ada batasan untuk gen dari DNA tersebut ya, yang disebut dengan desain primer, forward, dan reverse. Nah, untuk si primer reverse ini ya bisa kita dapatkan dengan cara mencari sekuen antisense-nya. Nah, jika nukleotidnya yang kita dapatkan dari sekuen ujung 3 pada daerah DNA target tadi dicari komplemennya, kemudian dibalik. Nah, untuk desain primer yang secara spesifik merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan amplifikasi DNA dengan PCR, maka komposisinya, ukurannya, dan homologinya terhadap DNA target itu harus ditentukan dengan baik agar diperoleh produk amplifikasi yang diinginkan saat melakukan desain PCR. Nah, itu adalah contoh-contoh karakteristik bahwa DNA itu harus memiliki primer yang baik. Nah, ada beberapa yang harus kita pertimbangkan ya teman-teman ya untuk mendesain primer ya, antara lain yaitu ada ukurannya, ada temperaturnya ya, kalau kita sebut dengan melting ya di sini. Kemudian komposisi si primer tersebut. Nah, menurut peneliti dari Shisaiki ini bahwa primer yang digunakan bisa berukuran antara 20 sampai 30 nukleotide. Ya, teman-teman kemarin telah belajar tentang BLAST ya, analisis BLAST. Di situ ada panjang dari panjang nukleotidnya. Nah, menurut Sambrook dan Russell, ini mereka menerangkan bahwa ada sebuah aturan ya yang disebut dengan Wallace Rule, di mana ada rumus ya, di mana TM atau melting temperature ini yaitu 4 derajat Celcius. Ini untuk guanin ditambah sitosin, ditambah 2 derajat Celcius antara adenin dan timin. Nah, di mana perpaduan antara guanin dan sitosin ini merupakan banyaknya basa guanin dan sitosin dalam primer yang kita desain. Dan untuk adenin dan timin ini merupakan banyaknya basa adenin dan timin ya. Ini makanya saya kasih simbol plus, ini merupakan gabungan antara bahasa tersebut. Nah, namun penentuan temperatur melting ini ataupun TM ini yang kita akan selanjutnya akan kita singkat dengan TM ini sangat bergantung pada konsentrasi Na plus pada buffer, sehingga rumus temperaturnya menjadi 81,5 derajat Celcius ditambah 16,6 ya untuk logaritma antara 10 Na plus ditambah 0,41 persentase antara guanin dan sitosin dikurangi 500 per N. Nah, ini kurang lebih rumusnya seperti itu. Ya. Kemudian kita akan persempit ya teman-teman ya untuk karakteristik primer baik ini, di mana N tadi yaitu merupakan jumlah nukleotidnya ya. Tadi N yang ada di rumus tadi adalah jumlah nukleotid, dan formula ini hanya bekerja pada Na 1,0 M atau di bawahnya.
Nah, menurut Russell ini lebih jauh menyatakan bahwa sebaiknya kandungan basa antara guanin kemudian antara sitosin yaitu sekitar 50% lah. Nah, jika basa guanin dan sitosin ini terdapat dalam jumlah yang banyak pada ujung 3 misalnya 3 poin ini akan memungkinkan terjadinya kesalahan. Misalnya contohnya ya kesalahan tersebut apa yaitu adanya terbentuk structure misalnya ada jepit rambut ataupun kita sebut dengan hairpin ya kalau dalam desain DNA. Nah, dalam penentuan primer kita usahakan agar tidak terjadi self priming, dia itu akan berpasangan diri sendiri ya ataupun merge ya. Nah, primer yang rendah kandungannya antara basa guanin dan simin itu masih memungkinkan untuk dipilih ya. Jika asal primernya berukuran lebih panjang untuk menghindari temperatur melting tadi yang bisa kita sebut tadi terlalu rendah ya derajat Celciusnya gitu. Maka si temperatur melting ini berhubungan dengan suhu annealing atau suhu di mana dimulainya hibridasi atau penempelan primer dengan komplemennya pada template. Nah, si suhu annealing ini biasanya lebih rendah dari 5 derajat Celcius ya dari temperatur melting tersebut. Nah, ada beberapa yang perlu kita pertimbangkan ya, teman-teman untuk mendesain primer tersebut yaitu satu, kita harus mengukur ya ukuran primer dan temperaturnya atau TM-nya ini. Jadi kalau menurut Primrose ini bahwa primer yang digunakan sebaiknya berukuran antara 17 hingga 30 basa. Nah, kemudian menurut Saiki ini penelitiannya menyatakan bahwa ukurannya itu antara 20 hingga 30 basa dan ditentukan menurut sekuen DNA yang mengapit daerah yang akan diamplifikasi. Nah, ini ada beberapa contoh penelitian yang menyatakan ada yang bilang bahwa antara 17 sampai 30, ada yang 20 sampai 30, ada juga yang bilang bahwa cukup 20 basa saja, bahkan TM-nya itu dapat mencapai lebih dari 55 derajat Celcius. Nah, oleh karena itu kita harus pahami ya teman-teman ya bahwa primer yang berukuran pendek itu tidak dapat sempurna melakukan proses annealing ya. Karena apa? Karena nilai TM-nya rendah ya. Karena temperatur meltingnya rendah, maka kita tidak bisa mendesain primer dengan baik. Nah, oleh karena itu untuk menentukan primer yang berkisar sekitar 20 basa itu yang paling banyak dipilih. Jadi banyak peneliti itu akhirnya menyimpulkan ya bahwa untuk penentuan ukuran primer itu yang baik itu antara 20. Nah, setelah ukuran kita akan berbicara pada aspek komposisi ya teman-teman ya. Jadi kandungan antara basa guanin dan sitosin pada primer sebaiknya itu sekitar 50%. Nah, ini menurut dari si Primrose. Nah, namun menurut Garcia itu menyatakan bahwa penentuan kandungan guanin dan sitosin tersebut sangat baik digunakan untuk menjamin stabilitas primer yang tinggi dengan penyebaran basa yang merata ya ke ujung 5 ya pada primer. Nah, apabila sitosin dan guanin terdapat dalam jumlah yang banyak pada ujung ketiga, maka memungkinkan terjadinya banyak kesalahan. Contohnya adanya tadi ya, ada yang kita sebut dengan jepit rambut tadi ya, struktur jepit rambut kalau kita sebut. Jadi ada garis hitam seperti itu. Nah, untuk stabilitas primer ini biasanya akan menurun pada 5 basa terakhir di daerah ujung ketiga. Namun selanjutnya diusahakan untuk mencegah terjadinya dia pasangannya sendiri itu atau self priming maka dan di merdaples ini dan struktur jepit atau hair ini maka harus memperhatikan pada ujung ketiga pada desain primer. Nah, untuk desain primer menggunakan program dari internet ya, pelaksanaan desain primer ini telah dimudahkan dengan adanya berbagai program yang dapat diakses dari internet atau paket program komputer seperti ada oligokalkulator, ada Primers, ada Primer Select atau DNA Star dan CyberGen yang dapat membantu untuk mendesain primer. Nah, contohnya di internet itu yang cukup populer adalah kita tahu ada Primer Triples. Nah, namun kita akan belajarnya pakai NCBI ya untuk datanya karena di NCBI tersebut kita bisa mengambil data DNA ya, data FASTA itu biar kita desainkan primer DNA-nya seperti itu. Nah,
Contoh kalau desain di primer 3 pos ini ya untuk menentukan posisi primer forward dan reverse ini dalam satu sekuen DNA yang panjang sesuai dengan kriteria yang diberikan. Contohnya adalah beberapa jumlah basa, ada kandungan guanin dan sitosin, dan juga ada temperatur meltingnya. Nah, program tersebut secara langsung menentukan calon primer dan letaknya tanpa mempertimbangkan apakah primer yang dianalisis berada pada sekuen yang diinginkan, sehingga jika kita menggunakan desain untuk desain primer tersebut, maka akan meminimalkan kesulitan ya. Jadi kita boleh pakai primer 3 plus ini ya untuk meminimalkan kesulitan. Nah, contoh lain adalah satu software yaitu Cybergens ya, yang biasanya cukup masukkan satu parameter gitu. Parameternya contohnya sejumlah sekuen bahasa yang akan dipilih sebagai primernya mana, kemudian dianalisis apakah ada atau tidaknya struktur sekunder seperti palindrom, ada hairspan tadi, ada juga kita juga dapat menghitung berapa kandungan guanin dan sitosin serta temperatur meltingnya. Nah, untuk sekuen primer tersebut dianalisis secara manual terlebih dahulu dan dipilih yang dianggap layak ya, teman-teman ya. Nah, kemudian setelah itu ngapain nih? Setelah itu kita masukkan dalam program Cybergen SE. Nah, dia itu formatnya adalah internet base ya, teman-teman bisa akses di Google Chrome ya tentunya. Nah, primer yang baik itu kondisinya bagaimana ya jika ketika kita analisis hasilnya tidak ditemukan struktur sekunder. Nah, pada prinsipnya itu untuk program untuk mendesain primer ini dari internet itu punya konsep yang sama ya. Tadi antara primer plus, antara Cybergen itu konsepnya sama. Baik dalam proses ataupun outputnya nanti yang bisa kita analisis nih untuk teman-teman yang sedang melakukan penelitian bioinformatics ya tentunya ya. Kemudian pilihan salah satu program yang akan kita gunakan desain primer tergantung pada kemudahan mengaksesnya. Kemudian prosedurnya setelah semuanya lengkap, informasinya itu akan kita inputkan sebagai data input pada program. Namun untuk analisis yang dilakukan tidak menjamin bahwa primer yang dipilih langsung berhasil dengan baik sebab masih perlu dilakukan optimasi ya teman-teman. Jadi walaupun kita telah menggunakan analisis itu belum menjamin, makanya ada beberapa penelitian yang mungkin kita gunakan untuk dilakukan komparasi ya teman-teman. Nah, contohnya ini ya ada contoh beberapa penelitian ya seperti adanya desain primer pada daerah 16S rDNA yang digunakan untuk mendeteksi pada kelompok prokariot salah satunya bakteri yang terdapat pada produk herbal. Nih ada orang yang meneliti hal tersebut bahwa mereka menemukan bahwa indikasi kontaminan pada produk herbal seperti obat-obatan lebih banyak ditemukan mikroorganisme dari kelompok bakteri dan jamur. Nah, ternyata dengan desain primer tersebut kita bisa ini ya mendeteksi bakteri-bakteri ataupun mikroorganisme pada si tanaman herbal tersebut. Nah, salah satu bakteri yang kontaminan pada produk herbal adalah Staphylococcus ya aureus. Nah, ini nama-nama Latin ya. Berdasarkan publikasi jurnal dari Bacterial Profile and Consumer Preference of Some Indigenous Orally Consumed Herbal Medication in Nigeria. Ini contoh tersebut. Nah, kita akan masuk pada contoh ya, kita akan melakukan desain primer DNA ya dengan situs NCBI ya. Saya akan buka saja situsnya. Oke, CBI. Nah, jadi situs ncbi.nlm.nih.conference ini sebuah National Library of Medicine ya, kemudian National Center for Biotechnology Information. Jadi teman-teman di situ banyak banget penelitian-penelitian dari para dosen peneliti ataupun peneliti dari sebuah lembaga yang dengan baik hati gitu ya, dengan baik hati menyediakan banyak sekali akses untuk data-data DNA dari mikroorganisme, organisme, dan untuk penyakit-penyakit, virus, bakteri, dan sebagainya itu sudah disediakan di sini. Nah, namun teman-teman harus pahami dulu ya, pahami bahwa konsep desain primer ini seperti apa ya. Jadi kalau teman-teman yang dimaksud dengan desain primer ini modelnya tuh kita tuh bisa asumsikan ketika kita melakukan fotokopi sebuah buku gitu ya, yang bisa kita terapkan pada DNA tersebut.
Misalnya teman-teman memiliki sebuah buku ya, nah kita ingin melakukan fotokopi pada bab 1 gitu ya. Bab 1 antara halaman 10 sampai 20 gitu ya misalnya ataupun 25 ya. Nah, tentunya kalau kita ingin melakukan fotokopi ya, kita kan harus datang ke tempat fotokopian tersebut ya, teman-teman, dengan membawa bukunya. Kemudian kita beritahukan pada tukang fotokopinya, Pak, bahwa saya ingin fotokopi halaman 10 sampai 25 ya, Pak. Nah, saya akan memfotokopikan antara halaman tersebut satu rangkap gitu. Nah, tentunya ketika kita melakukan fotokopi, kita punya batasan ya, batasan di mana kita akan memulai fotokopi pada halaman berapa sampai halaman berapa. Nah, halaman awal, halaman 10 tersebut disebut dengan forward ya kalau kita di DNA ya. Tapi kalau halaman 25 itu tadi disebut dengan reverse ataupun batas akhir dari apa yang akan kita fotokopi. Nah, untuk implementasi contoh melakukan pensalinan fotokopi ke dalam model DNA tersebut itu bisa kita asumsikan sebagai berikut. Nah, jika teman-teman ingin melakukan desain primer ya, maka kita butuh apa nih? Butuh yang jelas adalah data DNA-nya. Data DNA-nya dari mana? Dari sini, dari situs National Library of Medicine ataupun National Center of Biotechnology Information. Nah, teman-teman bisa ngambil nih contoh-contohnya ya, ada DNA, ada RNA nih, ada gen, ada genetik dan sebagainya, bahkan sampai medicine. Ini banyak sekali variasi-variasi data yang bisa teman-teman gunakan di sini. Nah, kalau dari dalam laboratorium secara spesifik ya, kalau teman-teman masuk ke dalam fakultas kedokteran ataupun kesehatan yang notabene ada farmasinya, nah kita bisa tuh melakukan klon ataupun melakukan penyalinan DNA. Nah, apa yang dibutuhkan untuk melakukan penyalinan DNA tersebut? Tentunya kita butuh DNA-nya itu sendiri, kita butuh alat untuk melakukan salin DNA, bahkan ada beberapa larutan-larutan ya, larutan-larutan agar proses penyalinan DNA menjadi salah satu unsur DNA baru itu bisa terlaksana. Nah, kita juga harus tahu ya bahwa struktur DNA tersebut antara DNA forward ya, yaitu bahkan DNA kan bentuknya sequence ya, urutan gitu ya. Bahkan DNA itu bentuknya urutan dari DNA panjang sekali sequence-nya, bahkan salah satu di penelitian saya itu membicarakan bahwa penelitian itu bisa sampai puluhan ribu panjangnya sequence. Nah, kita akan mencari tahu ya teman-teman, mencari tahu batasan mana ataupun forwardnya sampai reverse-nya ya, batasan DNA yang akan kita klonkan atau kita salin. Nah, itu yang disebut dengan desain primer. Nah, desain primer ini bisa kita gunakan dengan menggunakan situs yang disebut dengan NCBI ini. Nah, untuk cara yang pertama, kita bisa menggunakan situs yang disebut dengan scbi.nlm.nih.governance ini. Kita buka dulu situsnya, teman-teman boleh buka menggunakan Google Chrome ataupun Mozilla Firefox gitu ya misalnya, kemudian tinggal scroll ke bawah ya, kemudian cari menu desain primer gitu ya sini ya. Kemarin kita telah belajar BLAS gitu ya. Kita telah belajar BLAS ya. Kita coba kita pilih di nucleotide di sini. Cari yang nucleotide gitu ya. Ya, kita coba ketikkan COVID gitu ya, COVID. Nah, kita coba COVID di sini banyak sekali beberapa contoh-contoh data dari DNA untuk penyakit COVID kemarin ya, udah banyak sekali penelitian dari DNA-nya, RNA-nya dan sebagainya. Nah, kita contohnya kita ambil dia di sini ada COVID, kita ambil salah satu aja di sini. Ya, kita klik di sini. Nah, ini sudah muncul FASTA ya. Nah, kalau kita klik FASTA ini teman-teman bisa melihat ya ada Homo sapiens tubulin following cofactor or DBCA ya. Nah, ini teman-teman lihat di sini ada C, huruf T, A gitu ya. T ini apa sih? Ya, ini ya C itu sitosin ya, T itu timin, A itu adenin, G itu guanin. Karena unsur DNA manusia ataupun DNA makhluk hidup ya, kalau kita lihat DNA RNA ya teman-teman,
Itu kalau kita lihat gambarnya itu seperti ini ya. Nah, ini. Nah, ini C tadi ya, ada C, G, A gitu ya. Kita open image dulu. Nah, kalau kita bacakan seperti ini, ada C itu sitosin, G itu guanin ya, A itu adenin, dan U itu urasil. Jadi ada RNA, ada DNA ya. RNA itu ribonukleik acid dan DNA itu deoksiribonukleik acid. Nah, ini contoh-contoh struktur DNA. Makanya kenapa pas kita klik di FASTA, teman-teman bisa melihat strukturnya seperti ini ya, ada C, T, A, T, A, G dan sebagainya, itu panjang. Bahkan pernah saya jumpai ya, teman-teman, pernah saya jumpai panjangnya itu ada yang banyak banget ya, sampai ber-MB-MB. Ini misalnya masih kecil gitu ya. Ini masih kecil, masih pendek gitu, tapi pernah saya menjumpai bahwa struktur DNA-nya panjang. Nah, ini contoh dari Homo sapien tubulin folding cofactor ya, TBCA ini yang bisa menjadi salah satu DNA yang bisa kita manfaatkan dalam melakukan pengobatan COVID ya, COVID-19. Ini diperoleh dari penelitian ya oleh Gordon, ada Hyatt, ada Bouhadau dan sebagainya. Ini banyak sekali. Nah, ini contoh jurnalnya ya, jurnal yang digunakan untuk melakukan publikasinya. Nah, ternyata ini adalah title-nya A SARS-CoV-2 Protein Interaction Map Reveals Target for Drug Repurposing. Nah, kita coba klik, kita cari jurnalnya. Nah, ini dia telah terbit pada jurnal internasional, yaitu jurnal Nature ya. Di sini Gordon ini kita lihat bentuk PDF-nya. Kita lihat dulu bentuk PDF-nya seperti apa. Ya. Oke, kita lihat. Nah, ini sebuah artikel yang baru publish tanggal 30 April tahun 2020 bahwa peneliti ini dia telah mencari tahu ya, mendeskripsikan bahwa coronavirus ini berdasarkan beberapa data yang diambil dari tahun 2019 yang telah menginfeksi sekitar 2,3 juta orang gitu ya, dan kurang lebih ada sekitar 160.000 individu yang meninggal dunia yang mengakibatkan adanya disrupsi secara ekonomi dan sosial di seluruh dunia. Nah, jadi penelitian ini kalau saya baca di abstrak ya, jadi dia menyatakan bahwa there are no antiviral drugs ya, bahwa tidak ada obat antivirus yang dia itu secara klinis ya, teruji secara klinis yang dapat dijadikan untuk treatment of COVID-19 ya. Tidak ada yang bisa untuk menyembuhkan COVID-19 ataupun tidak ada vaksin yang dapat prevent ataupun mencegah infeksi dari si COVID-19 ini. Dan usaha keras untuk menciptakan atau membuat obat ini dan vaksin ini terbatas dari pengetahuan dari detail molekul dari bagaimana si COVID-19 ini menginfeksi dari setiap sel-sel yang ada pada manusia. Dan mereka melakukan duplikasi, cloning, melakukan penandaan atau tagging dan melakukan expression pada 26 data dari 29 protein yang ada pada virus COVID-19 yang telah menjangkiti sel manusia. Dan ini diidentifikasi ya pada protein manusia ini secara fisik ya, yang diasosiasikan dengan protein COVID-19 menggunakan affinity purification mass spectrometry. Nah, dan kemudian diidentifikasi dengan 332 high confidence protein ya yang berinteraksi satu sama lain pada manusia. Nah, ini data yang dihasilkan oleh teman-teman ini akhirnya adalah salah satu identifikasi proteinnya seperti ini ya, teman-teman. Kemudian data yang ada di penelitian ini yang sudah ditampilkan pada jurnal internasional ini ternyata sudah masuk pada National Library of Medicine dan National Center of Biotechnology Information. Ini FASTA-nya ya, teman-teman ya, bisa melihat struktur-strukturnya seperti ini. Nah, untuk mendesain primer itu sendiri ya, teman-teman, di sini
kita bisa melihat ada di sebelah kanan ya teman-teman, ada pick primers ya. Kalau kita klik di sini ya, ada primer design tool di sini. Nah, pada PCR template ya, pada PCR template kita secara otomatis memasukkan kode NM_004607.3. Nah, ataupun tadi kalau teman-teman ingin menggunakan FASTA-nya ya, kalau menggunakan FASTA-nya di sini juga bisa ya. FASTA itu data yang ini, nah ya, yang adenin, guanin, timin, nah itu bisa. Nah, kemudian di sini untuk PCR product-nya saya gunakan secara default ya, antara 70 hingga 1000, kemudian premise to return-nya 10. Ini secara default. Nah, ini di awal saya sudah bahas tentang melting temperature atau TM ya, yaitu antara minimal itu 57 derajat Celcius dan optimal dan maksimalnya 3 derajat. Ini contoh yang bisa kita gunakan ya. Dan udah ada rumus-rumusnya. Nah, untuk primer file spesifiknya ya di sini saya default aja, tidak merubah satu sama lain. Setelah itu teman-teman tinggal get primers ya di sini ya, tinggal di get primer saja. Lalu kita tunggu sejenak ya teman-teman. Jadi ini cukup ada waktu ya untuk jeda waktunya ya, proses pembuatan primernya ya. Ya di sini pakai primer blast-nya itu membutuhkan beberapa detik ataupun beberapa menit tergantung koneksi internet teman-teman. Ya, di sini masih ada tulisan atau keterangan bahwa making primers specific to your PCR template. Nah, ini proses ya. Nah, ini sekitar 30 detik, kemudian akan terus berprogres ya. Teman-teman kalau melihat di sini di situsnya bahwa kesannya itu tidak ada sedang proses ya, tapi sebetulnya ini masih sedang terjadi proses untuk melakukan desain primer pada aplikasi Blast-nya ya teman-teman. Ditunggu sampai benar-benar nanti menampilkan hasil yang sebenarnya ya. Ini masih proses ya, masih proses untuk melakukan primer Blast ya teman-teman. Oke, kita tunggu sejenak ya teman-teman ya. Kita tunggu sejenak untuk menunggu hasilnya ya teman-teman. Untuk selain data nucleotide COVID ini, teman-teman bisa juga mempelajari contoh-contoh dari nucleotide yang lain. Tidak harus dari COVID gitu ya. Misalnya ada apa nih contohnya? Contoh lain itu kita coba cari gen gitu ya. Cari gen ya. Gen misalnya di sini ada gen RBCC gitu ya. Atau gen yang ada di Homo sapiens nih ada ini ya, RB4 bisa kita search gitu. Kalau kita cari, nah ini juga banyak ya teman-teman ya. Ini juga bisa kita gunakan. Nah, ini masih proses ya. Nah, kita klik ininya, klik gennya misalnya. Ini yang untuk ini ya teman-teman bisa melihat. Nah, ini ada gambarnya, ada grafiknya. Ini menarik sekali kalau kita bisa buat di dataset ya. Nah, ini ya ini masih belum. Nah, ini teman-teman, ini ada yang namanya reverse tadi nih, reverse ya, reverse sama forward ya. Jadi kan ini adalah sebuah bentuk DNA ya, DNA dari Homo sapiens ya, dari Homo sapiens atau human manusia. Nah, misalnya kita ingin mengklon ya, kita ingin mengklon dari DNA tersebut, kita batasannya dari sini misalnya ya, dari 32. Ini bisa kita klik gitu. Nah, ini batasannya ya dari sini. Ini. Kemudian untuk reverse-nya dari sini. Ya, dari sini. Nah, ini saya sini kita klik nih. Nah, kita tinggal klik kanan lalu blast and primer search, lalu ada primer blast ataupun primer blast selection. Nah, itu kalau kita ini, nah dia akan sama ya, prosesnya sama kayak tadi. Nah, kayak tadi ini. Tinggal di get primer. Nah, untuk hasil dari primer blast itu secara grafik ya, teman-teman bisa melihat ada primer pertama posisinya di sini. Nah, kalau kita klik di sini ada
panjang blastnya, fastanya, gainbanknya tuh datanya ada. Ini dari primer 1 di sini, ada primer 2, primer 3, ada primer 4 hingga primer 10. Jadi si INSI-BI ini ya teman-teman itu secara default dia akan memberikan 10 gitu, memberikan 10 rekomendasi desain primernya ya. Ada primer 1, ada primer 2, ada primer 3, primer 4 hingga primer 10. Nah, nih kalau kita lihat di bawah itu sampai primer 10 gitu ya. Nah, contohnya untuk primer 1 kita bisa lihat sequence-nya. Di sini ada sitosin, timin, sitosin, guanin, timin dan sebagainya itu. Nah, di sini juga ada panjangnya, ada dia dimulai dari mana, kemudian ada temperaturnya. Ini ada semua ya, teman-teman ya. Nah, ini contoh-contoh yang bisa kita gunakan untuk mendesain primer blast. Nah, tadi kalau pakai gen tadi di sini ya, ini sama ya, sama ya, tinggal kita klik get primer saja. Jadi tinggal menampilkan get primer yang ada di sini. Maka nanti muncul model-model seperti ini ya, teman-teman ya. Jadi ada hasil, ada 10 ya, 10 contoh desain primer yang memang ditunjukkan ataupun direkomendasikan oleh si INSI-BI. Oke ya teman-teman, mungkin itu materi terkait dengan desain primer blast ya dengan menggunakan software National Library of Medicine. Nah, ini teman-teman bisa mencoba-coba ya melakukan analisa. Nah, ya ada yang berwarna merah gitu ya. Nah, ini merah, ada hitam. Nah, ini eksonnya. Nah, ini teman-teman silakan untuk istilah tersebut bisa dipahami kembali pada materi-materi sebelumnya. Oke ya, mungkin dari saya cukup ya untuk materi tentang National Library of Medicine. Oke, saya sediakan forum pada Skalsa ya teman-teman. Silakan berpartisipasi. Jika ada pertanyaan, nanti kita akan coba diskusi bareng terkait dengan desain primer menggunakan BLAST NCBI ini ya teman-teman. Oke, saya rasa cukup untuk materi desain primernya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.